Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya di sini siapa ya? Oke, Farhan, boleh dipimpin doanya. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu surat lamaran pekerjaan? Oke, sepertinya di sini tidak ada yang mengetahui apa itu surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan. Melalui surat lamaran ini, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Surat lamaran ini juga bisa bersifat pribadi dan bersifat formal. Kenapa dapat disebut bersifat pribadi? Karena surat tersebut dibuat oleh seseorang. Dan surat lamaran ini dapat disebut sebagai surat formal karena surat lamaran ini menggunakan bahasa yang resmi. Oke, selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan. Nah, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan dengan model gabungan, dan yang kedua ada surat lamaran pekerjaan dengan model terpisah. Nah, untuk yang model gabungan ini, karena surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau dapat disebut dengan kurikulum vitae. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan dengan model terpisah yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Yang ketiga ini ada struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Terdapat dari 10 bagian. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Yang kedua ada hal atau perihal surat. Yang ketiga ada lampiran. Keempat ada nama dan alamat surat. Yang kelima ada salam penutup. Keenam paragraf pembuka. Ketujuh paragraf isi surat. Kedelapan ada bagian penutup surat. Kesembilan ada salam penutup. Dan yang terakhir ke-10 ada tanda tangan dan nama jelas. Untuk contoh surat lamaran pekerjaan bisa kalian lihat contohnya di sini. Nah, setelah Ibu tadi sudah menjelaskan materi mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, apakah kalian sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Coba dulu aja, Mbak. Oke, setelah kalian paham mengenai materi, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Untuk pembagian kelompoknya, kalian boleh memilih sendiri anggotanya yang terdiri dari 4 orang. Lalu setelah kelompoknya terbentuk, Ibu akan memberi tugas, yaitu kalian dapat mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk surat lamaran pekerjaannya tersebut, kalian dapat mencarinya di aplikasi Canva. Lalu, jika sudah selesai mengidentifikasi, untuk lembar hasil diskusinya dapat kalian kumpulkan ke depan. Ibu kasih kalian waktu untuk mengerjakan 30 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya telah habis. Nah, untuk hasilnya boleh kalian kumpulkan ke depan. Semua kelompok sudah mengumpulkan hasil dari diskusi tadi. Nah, untuk pembelajaran hari ini mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan?
Baik, Ibu akan menyimpulkan mengenai materi yang telah dipaparkan, yaitu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini juga dapat bersifat pribadi dan formal. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dengan model gabungan dan yang kedua dengan model terpisah. Nah, setelah itu terdapat struktur dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari 10 bagian. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan secara individu berupa post-test melalui aplikasi Quizizz. Tugas tersebut dapat kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Untuk minggu depan, materi yang akan kita pelajari mengenai menikmati cerita sejarah Indonesia. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.